Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Melia Berkembaren. Saya dari kelas BK Regular D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Trait and Factors. Yang pertama yaitu tokoh teori Trait and Factors. Ada Frank Pearson. Frank Pearson dilahirkan pada tahun 1854 di Mount Holly. Pada usia 15 tahun, ia belajar matematika dan teknik di Cornell University. Lulus dengan gelar BCA. Kemudian, ia bekerja di rel kereta api. Setelah rel kereta api bangkrut, Pearson beralih karir menjadi seorang guru di beberapa mata pelajaran, seperti mata pelajaran matematika dan sejarah di sekolah umum di Prancis. Pearson juga belajar hukum. Kemudian pada tahun 1885, ia menjadi pegawai di sebuah firma hukum di Boston. Tahun 1885 merupakan tahun penting dalam karirnya. Pearson mengajar hukum di Boston University. Beragam bidang diraihnya seperti mendapatkan gelar profesor sejarah dan ilmu politik. Yang kedua yaitu sebagai profesor sejarah dan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada pada tanggal 1 Mei 1908, Pearson mempresentasikan pada kuliahnya yang berdampak luar biasa pada pengembangan bimbingan karir. Pada tahun 1909 pada bulan Mei dipublikasikannya lah Choosing a Vocation, dan pada awal tahun 1940-an dipublikasikannya AG oleh Williamson How to Counsel Student, berdampak luar biasa pada program bimbingan karir. Pendekatan konseling Williamson dikenal dengan sebagai konseling direktif. Kelompok ini telah didefinisikan sebagai pendekatan Trait and Factors pada bimbingan karir. Yang selanjutnya yaitu dalam pemecahan masalah karir, Pearson menjelaskan 3 faktor kunci yang membuat pilihan karir. Yaitu yang pertama, pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri atau pengetahuan tentang diri. Yang kedua, pengetahuan tentang syarat dan prospek di berbagai jalur pekerjaan atau pengetahuan mengenai dunia bekerja. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menarik hubungan antara keduanya, yaitu pengambilan keputusan untuk karir. Yang selanjutnya dasar teori Trait and Factor. Teori Pearson disebut dengan teori Trait and Factor atau sifat dan faktor. Yang dimaksud dengan trait yaitu adalah suatu ciri yang khas bagi seseorang dalam berpikir, berperasaan dan berperilaku. Seperti intelijensi atau berpikir, iba hati atau berperasaan, dan agresif atau berperilaku. Beberapa ahli psikologi telah mencoba untuk menemukan seperangkat ciri dasar yang terbatas jumlahnya dengan menganalisis hasil data hasil testing psikologis melalui teknik statistik yang disebut factor analysis, sehingga ciri-ciri dasar yang mereka temukan disebut dengan factors. Teori Trait and Factors adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi sejumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Istilah trait itu sendiri merujuk pada karakteristik individu yang dapat diukur melalui tes. Faktor sendiri merujuk pada karakteristik yang dibutuhkan untuk penampilan kerja yang sukses. Jadi, istilah trait and factor merujuk pada penilaian karakteristik individu dan pekerjaan. Menurut Scharf pada tahun 1992. Pemilihan karir Trait and Factor ditentukan oleh yang pertama yaitu ditentukan oleh kemampuan. Baik itu kemampuan verbal, numerikal, mekanik, kemampuan berpikir abstrak, ketelitian, dan kemampuan yang lainnya. Yang kedua itu berdasarkan minat. Misalnya individu minat karirnya akan menjadi seorang insinyur, seorang montir, ataupun seorang yang berprofesi di pekerjaan praktikal ataupun di pekerjaan medikal. Yang selanjutnya itu berdasarkan prestasi. Seperti pada jenjang dalam pendidikan atau masih bersekolah, sang individu misalnya selalu mendapat ranking yang bagus ataupun sering mendapatkan penghargaan dari berbagai kejuaraan ataupun lomba-lomba. Yang selanjutnya itu berdasarkan nilai-nilai. Misalnya pada jenjang di sekolahan, individu juga selalu mendapatkan nilai yang baik. Misalnya selalu mendapatkan nilai A, memiliki kedisiplinan yang baik, sopan santun yang baik, dan keterampilan yang baik. Yang selanjutnya itu bisa berdasarkan kepribadian. Kepribadian di sini ada tipe intelektual, di mana
tipe intelektual ini lebih mengarah kepada seorang peneliti, ahli matematika, ahli kimia, ahli fisika, psikiater, dan detektif. Sedangkan ahli konvensional di sini lebih mengarah kepada seorang administrasi keuangan, pegawai bank, pegawai arsip, ataupun seorang akuntan. Selanjutnya ada tipe realistis, di mana ia lebih mengarah kepada seseorang yang berprofesi seperti insinyur, mekanik, teknisi, ahli listrik, dan sebagainya. Selanjutnya ada tipe kepribadian artistik, di mana jika ia hobi melukis, maka dia dapat menjadi seorang pelukis. Dan jika ia memiliki suara yang merdu ataupun kemampuan bernyanyi, maka dia dapat menjadi penyanyi. Dan juga bisa menjadi seorang desainer. Yang selanjutnya yaitu usahawan, di mana ia dapat menjadi seorang pengusaha, marketing, sales manager, dan yang lainnya. Yang selanjutnya itu tipe kepribadian sosial, yang suka berbaur dengan masyarakat. Seperti mungkin dia bisa terjun ke dalam dunia politik, ataupun seperti contohnya seorang DPR yang mengayomi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan dunia kerja, itu di mana sang konseli pemilihan karirnya itu seperti ingin memiliki pekerjaan yang tidak banyak jam kerjanya, ataupun syarat melamarnya tidak terlalu susah. Misalnya dalam perusahaan mampu menerima siswa yang hanya tamatan SMA, seperti itu. Ataupun bisa juga berdasarkan gaji dari pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya pengaplikasian teori ke dalam layanan bimbingan konseling. Teori Trait and Factor ini mengaplikasikannya ke dalam layanan bimbingan konseling, yaitu berupa yang pertama analisis, di mana merupakan tahap yang terdiri dari pengumpulan data atau informasi dari konseling. Yang kedua yaitu sintesis, merupakan tahap merangkum dan mengatur data hasil dari analisis sedemikian rupa sehingga akan menunjukkan bakat si konseli, kemampuan serta kelemahannya, dan kemampuan dalam penyesuaian dirinya. Yang ketiga itu ada mendiagnosis, merupakan tahap untuk menemukan ketetapan dan pola yang mengarah pada permasalahan atau sebab-sebab serta sifat-sifat konseli yang relevan dan akan berpengaruh pada proses penyesuaian dirinya. Yang selanjutnya yaitu ada konseling, merupakan hubungan membantu konseli untuk menemukan sumber diri sendiri dari sumber dirinya maupun upaya mencapai perkembangan. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi atau treatment, yang merupakan tindak lanjut dari proses konseling atau merupakan tindakan untuk melihat setelah penganalisisan, sintesis, diagnosis, dan melakukan konseling bagaimana pelayanan itu sudah berjalan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah layanan materi, trait, dan faktor dalam bimbingan konseling. Misalnya lebih fokus pada bimbingan konseling karir. Misalnya di sini materi yang dipilih adalah perencanaan karir dengan layanan bimbingan konseling kelompok ataupun BKP. Dimana kenapa saya memilih layanan ini? Karena dalam BKP itu memiliki dinamika kelompok, dimana dengan adanya dinamika kelompok mungkin memungkinkan anggota yang ada dalam kelompok itu lebih mampu membuka pikiran ataupun lebih membantu nantinya dalam pemahaman diri dari anggota kelompok itu sendiri, karena banyaknya atau karena adanya relasi di dalamnya, adanya dinamika yang menghidupkan suasana dalam kelompok itu tersebut. Contohnya seperti materi pelayanan karir yaitu tentang pemahaman diri. Jadi PK menanyakan sejauh mana para anggota kelompok sudah memahami dirinya. Misalnya menanyakan kemampuan apa yang ada pada diri konseli, seperti kelemahan, kelebihan, bakat, minat, yang dianalisis oleh si PK untuk nantinya tidak salah dalam mengarahkan perencanaan karir dari setiap masing-masing anggota kelompoknya.
Oleh karena itu, secara umum, counseling type and factor dimaksudkan untuk membantu konseling atau klien yang mengalami klarifikasi diri atau self-clarification, pemahaman diri atau self-understanding, penerimaan diri atau self-acceptance, pengarahan diri atau self-direction, aktualisasi diri atau self-actualization. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.